bucin ya, disangka cinta padahal bukan. Ya, kebanyakan orang salah kaprah ya, mengira bahwa cinta itu perlu objek ya, lalu mengira kalau cinta itu harus rela berkorban ya, nggak peduli apapun yang dikorbanin ya, nggak harta, nggak jiwa, nggak raga ya, apapun dikorbankan hanya demi objek afeksi kamu ya. Apalagi ciri-ciri orang yang bucin. Ya, harus memiliki ya, sehingga kelingi karena takut kehilangan ya. Nggak peduli apapun yang terjadi ya, ngerasa bahwa bahagia hanya ada pada pasangan kamu atau objek afeksi kamu ya. Lalu akhirnya kamu jadi buta ya, kamu ngerasa bahwa sosok yang kamu idolakan itu ya, itu adalah sosok yang sempurna, sehingga kamu memberikan power kamu ya terhadap orang yang kamu idolakan itu ya. Kamu mau melakukan apapun yang dia inginkan ya, tanpa memikirkan diri sendiri. Kamu pikir itu cinta? Bukan ya. Itu namanya ego approval ya, kemelekatan ya. Dan itu yang bikin kamu menderita. Kenapa terjadi sebenarnya kemelekatan itu ya? Ada banyak faktor ya. Bisa jadi faktor kimia ya. Jadi ada permainan macam-macam ya di otak ya, yang menciptakan hormon-hormon yang bikin kamu ngerasa senang ya. Dan karena itu hanya proses kimia, itu bakalan hilang ya. Itu nggak sustainable. Jadi jelas itu bukan cinta ya. Lalu apalagi yang mungkin menyebabkan itu? Mungkin faktor psikologis ya. Jadi ada data-data usang dari masa lalu yang kamu bawa-bawa sekarang. Mungkin ngelihat dari pengalaman orang lain ya, mungkin ngelihat dari pengalaman sendiri, ngerasa butuh cinta ya, ngerasa enak kalau seandainya ada rasa-rasa seperti itu ya, lalu kamu menganggap bahwa itu cinta ya. Jadi tujuan hidup kamu akhirnya jadi berantakan ya, dan kamu jadi menderita ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau bucin itu sehat, kabur ya. Run ya, jauh-jauh ya. Jangan mau membohongi diri sendiri ya, hanya karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu. Ya, saya Adelia, saya healing coach dengan Sedona Method ya. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Nah, siapa yang pernah bucin? Silahkan tuliskan di kolom komentar pengalaman kamu ya. Saya hari ini akan kasih kamu jalan pintas ya, supaya kamu gak menderita ya. Karena melekat itu jelas bikin menderita ya. Ketika kamu bucin ya, orang yang kamu kangenin itu entah apakah mereka memang pasangan kamu ya, gebetan kamu, hayalan, objek ngarep ya, nggak penting ya. Ini karena kamu secara intuisi mengerti ya. Bahwa mencintai itu rasanya enak ya. Jadi kamu pikir kamu butuh alasan, kamu butuh objek demi mengalami cinta yang memang sudah sejatinya diri kamu ya. Kamu nggak sadar kalau cinta itu sudah diri kamu sendiri. Kamu nggak butuh objek untuk itu ya. Coba kamu stop dulu deh sebentar saat ini ya. Perhatikan yang ada saat ini. Apakah kamu bisa merasakan cinta itu datangnya dari dalam ya? Cinta itu ingin bersinar ya, nggak butuh objek. Saat ini sudah ada cinta murni tanpa syarat ya. Perhatiin aja. Stop dulu sebentar. Izinkan diri kamu untuk memperhatikan cinta yang saat ini selalu sudah ada. Boleh nggak? Perhatikan apakah kamu butuh objek untuk merasakan ini ya. Kalau pikiran bilang, oh ya, karena saya menghayalkan dia, makanya saya happy. Tapi kan dia nggak ada saat ini. Berarti itu datangnya dari dalam diri kamu, ya. Itu adalah hasil kreasi kamu sendiri. Ya. Kalau kamu sudah mengerti ini, ya, kamu membawa cinta yang memang sudah sejatinya diri kamu itu ke dalam relationship kamu, ke dalam semua hubungan kamu. Akhirnya hubungan kamu menjadi lebih sehat, ya. Daripada give me gitu ya, perasaan butuh approval banget ya, which is itu adalah ilusi. Ya,
Maka ketika kamu membawa cinta yang memang sudah ada dari dalam diri kamu ke dalam relationship itu ya, hubungan kamu nggak cuma sehat tapi harmonis ya, sustainable, penuh cinta ya, suportif ya. Pokoknya kamu bahagia dan kamu mengerti bahwa itu bukan dari si pasangan kamu ya. Dan kamu akan menarik atau attract ya. Kalau kamu main attract ya, orang yang sama ya. Karena pasangan kita itu adalah refleksi, cermin dari diri kita ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa saat ini hubungan kamu nggak sehat, jangan nyalahin dia. Lihat ke dalam diri kamu sendiri. Oh, saya ada sesuatu di dalam diri saya yang perlu saya lepaskan ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng teman-teman yang dulunya bucin tapi udah insaf. Ada Michael, ada Nurul, ada Ines ya. Hai, Ines. Halo. Mantan bucin. Selamat datang. Bucin banget nih. Ya Allah. Mbak, waktu pertama kali aku dikasih tahu sama Mbak Tami, aku langsung ketawa banget emang. Sama aku juga ketawa terus jadinya. Mengingat pengalaman masa lalu ya. Aduh. Gimana? Siapa yang mau duluan nih? Mentertawakan dirinya sendiri. Apa saya duluan? Nurul aja kali dulu, Nurul jarang kan? Kenapa? Nurul Ines aja dulu kali, Nurul jarang. Nurul Yuk. baru pertama kali. Iya. Bucin pula. Aku bingung nih mau cerita dari mana, karena kan baru pertama kali nih aku suruh sharing kayak gini. Iya. Temanya langsung bucin pula lagi kan. Dalam ya. Ya udah, mau aku dulu. Iya, silakan Boleh Michael deh, dulu deh. boleh. Mas Mike aja dulu. Ya berarti men's first ya. Gimana, panjang sih ya kalau ngomongin bucin tuh. Kayaknya sehari semalam juga nggak selesai ya. Kalau kilas balik sih, aku makin lama makin ngeliat aku datang dari keluarga yang sangat besar. Keluarga ibu aku, kakak beradiknya ber-12, bapak aku ber-11. Kalau nggak salah, kayaknya semuanya tuh kawin. Hampir semuanya punya anak. Jadi kayaknya kita benar-benar ngumpul keluarga aja udah saking banyaknya. Dan seperti biasa kalau udah saking banyaknya, ya pasti banyak yang nggak keperhatiin. Apalagi yang cuma diem aja, atau yang agak lain dari yang lain, ya udah deh gitu loh. Jadi some way somehow mungkin waktu kecil ada kondisi-kondisi yang ngerasa I need to do something to have love or attention or approval, or karena saking banyaknya gitu loh. Dan kalau sendirian kayaknya it's not complete because there is aku selalu dikelilingin sama banyak orang. Itu mungkin awalnya. Baru aku nemuin bestie yang lain, kayak novel, tontonan, hobi, yang kayaknya aku ngerasa dengan itu aku bisa dapat approval atau dapat cinta. Makin gede mulai shopping, mulai belanja, dan itu terus on and on yang gak ada habisnya. Dan mungkin juga yang membuat aku dalam satu kondisi itu berada dalam emosi yang always lasting gitu, yang kalau nggak bikin hari ini seneng atau weekend nggak kemana, itu nggak pernah cukup di hidup gitu. Kalau misalnya tiba-tiba aku nggak jadi bagian dari teman-teman yang pergi-pergi, aku juga nggak happy gitu loh. Tapi lama-lama, apalagi kalau udah mulai makin parah ya, sadar sih gara-gara Sedona itu cuman
emosi sesaat yang membuat kita spinning dan buang waktu dan apa ya, membuat kita dalam kondisi yang hopeless karena kita selalu ngasih kebahagiaan atau cinta kita ke benda atau orang tertentu gitu. Kalau aku ya gitu. Asumsi dan semua perasaan gak cukup itu mah di sini aja gitu. Benar. Bukan di sini loh, di sini aja gitu. Gitu. Jadi kita kebiasaan, mungkin aku hobi banget nonton film, jadi tanpa sadar aku juga bikin skenario sendiri di kepala aku yang menurut aku bukan kepala. Aku pikirnya ini nih, aku tuh selalu bilang aku selalu kerjanya pakai hati, pikirannya pakai hati gitu loh. Iya. Padahal selamat aja. Gitu. Terus ya Ini menyambung sebentar, Mike. Aku potong dulu. Ini menyambung orang yang mungkin kemarin pernah ada yang nanya ya, apa bedanya sih releasing pakai kepala, pakai pikiran dan pakai hati gitu ya. Wah. Ini Michael menjawab ya. Kita pikir kita pakai hati ya. Itu dua-duanya nggak ada yang benar. Yes. dan releasing itu proses unlearning ya, so jangan terlalu dianalisa gitu. Gimana Mbak Ines ya? Jangan dianalisa, dikerjain aja. Ya saat ikut workshop Decide Now yang aku sesudah ikut baru aku buka lagi sekitar sebulan yang lalu, malu deh. Semua jadi ketawa ya ngeliat Michael. Nangis ya. Parah. Itu makin disadarin bahwa aku pikir releasing is just like okay, emosi lepas. Ternyata masih sangat banyak tools yang kita perlu belajar, apalagi 30 days beyond conflict ya, dan there is so many things yang mungkin kadang-kadang kalau kita cuma nonton IG live kita cuma bilang gitu aja, oh bisa lah sendiri. Selamat aja kalau kayak gitu. Selamat buang waktu sama emosi. Gitu ya, jadi memang persistence is number one, and stop focusing on yourself, karena aku aja masih nemuin ternyata kalau kita clean up atau kita berusaha lepas dari afeksi sama 1-2 orang tertentu, sesudah beberapa bulan kalau dia bisa balik lagi, kita masih bisa aja fascinating. Jadi bukan berarti ya, bukan berarti itu sudah bersih gitu loh. Jadi aku masih terus sih gitu, walaupun ada dalam satu kondisi, ada kondisi yang kesel sama marah, kok masih balik-balik gitu ya. Apalagi sih maunya gitu ya, tapi ternyata aku yang ngasih power dan kesempatan buat diri aku terpengaruh sama itu gitu. Itu tuh maksudnya adalah objek afeksinya Michael ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti yang Michael bahas ya, jadi Michael dari tadi ngomongnya sangat halus ya gitu. Jadi Michael bicara tentang objek afeksinya ya, yang balik-balik walaupun udah di clean up ya. Jadi kalau di Saudara Method ada satu prosedur yang sangat powerful disebut clean up prosedur ya, untuk membersihkan hubungan kita dengan seseorang ya. Nah, Michael udah clean up berkali-kali tentang orang itu, begitu orang itu ada di depannya lagi kok masih terpengaruh ya, rasanya masih seneng gitu ya, dipuji-puji ya, seneng diperhatiin, padahal udah tahu orangnya itu cuman ngaretin ya. Artinya ngaretin itu nggak niat punya relationship yang serius, tapi nggak mau kehilangan fans ya, itu namanya karet. Ya, jadi itu akhirnya makanya sebabnya Michael bilang, oh ngapain sih kok dia balik lagi gitu ya tadi. Tapi padahal sebenarnya adalah karena di dalaman kita aja ya, yang masih ada sedikit lagi. Nggak lama apa nggak lama Mike membersihkan itu kalau berdasarkan pengalamannya Michael? Aku lagi coba daur ulang karetnya buat jadi selepet sih.
Jadi biar biar aku happy ya. Gitu. Ya, Iya, ya kita memang mesti mesti gimana ya, berbesar hati buat nyoba lagi, ngulik lagi, tiap kali mikirin masih ada rasa apa enggak ya, gitu iya, loh. iya, Terus iya. kalau misalnya tapi kan gitu, selamat aja lo ditapikan, buang waktu nggak selesai gitu. Dan Benar. ya kan kita yang udah sering ikut kelas atau mungkin private coaching, kita udah mesti tahu bahwa uh, you will never have a second guessing Yes. kalau misalnya orang itu tuh meant to be, atau misalnya intuisi kita tuh mesti dipakai, Iya, bukan ini nih. Jadi iya, itu lepain aja. yes, Salam gitu, salam bucin. yes. Salam bucin. Welcome back, Ines. Aku sih itu kayaknya ya, lainnya udah nggak tahu nih. Oke, Yang lain deh boleh, silakan. silakan Nurul atau Ines yang mau duluan. Aku dulu deh Mbak, kayaknya bateraiku cuma 50% lagi. Iya boleh. Silakan. Cerita masa lalu ya Mbak ya. Cerita masa Nah, lalu. Segala sesuatu story ya. Bukan fakta. Iya, jadi sekarang tuh menyadari banget kalau ada yang aku yang dulu tuh apa ya, kebutuhan akan ego approval-nya sangat tinggi. Mungkin dari keluarga kan mungkin nggak terlalu yang affectionate, bukan yang ekspresif keluarganya. Terus setiap suka sama orang bertepuk sebelah tangan terus gitu kan. Nah pas akhirnya ketemu yang sama-sama seberperasaan, langsung deh melekat. Super glue. Lepak-lepak. Super glue segala macam. Jadi udah way ahead gitu ke depan tuh, udah pengen harapan tinggi gitu. Tapi diiringi juga dengan anxious, kayak aduh takut kehilangan segala macam gitu, sampai akhirnya ya mungkin karena yang di sana juga ngerasa kali ya, jadinya akhirnya dia memutuskan udahan gitu. Dan itu akunya langsung kayak apa sih, kayak nggak bisa terima karena mikir tuh kaget kayak kayak dia tuh he's the one gitu, aku ngerasanya gitu, he's the one. Terus apalagi karena mungkin sekarang berpikirnya he's my solution, karena dari apa sih dari masyarakat, maksudnya dalam masyarakat tuh misalnya tuntutan orang tua pengen anaknya udah menikah gitu, terus teman-teman yang lain udah pada menikah punya anak, gue belum gitu, jadi kayak ada insecure gitu kan. Terus akhirnya ya sampailah di emotion yang dari yang marah sampai yang sedih sampai yang depresi gitu. Dan banyak doanya, tapi emang kalau dipikir-pikir sekarang masih agak maksa gitu. Ya Allah, gitu, karena aku dengan jodoh yang sesuai sama aku, ya kalau bisa sama dia gitu. Masih maksa gitu ya. Masih nggak bisa menerima kenyataan gitu. Akhirnya mencoba apa ya, di satu masih mengharapkan ada pertolongan dari luar. Kalau nggak salah Mbak Lia pernah bilang gitu kan, kalau emotion sedih itu kita kayak pengen ditolong gitu. Sampai satu titik di mana aku ngerasa kayak aku harus menolong diri aku sendiri gitu, untuk bisa mengangkat apa ya, emosi aku yang dari yang paling rendah, dari apati itu gitu. Tapi aku nggak tahu caranya, jadi bingung. Selainnya udah sholat, juga nyoba meditasi pada saat meditasi. udah mulai spinning kan, terus nyoba afirmasi sambil lihat kaca, jadi you are enough, you are love, kayak gitu-gitu loh, sampai nangis gitu kan. Terus pada saat di Site Now itu ya, itu workshop pertama, karena aku merasa aku harus saat ini aku harus memutuskan bisa move on gitu. Ya udah, semenjak itu pun perjalanannya apa ya, tidak seperti teman-teman yang lain yang langsung tercerahkan lah, tanda kutip ya gitu. Dan aku selalu kata Mbak Lia bilang, be good to yourself. Jadinya ya intinya tetap konsisten sampai sekarang untuk releasing.
Ya. Sorry Mbak, koneksinya putus-putus ya? Iya, agak putus-putus, nggak apa-apa. Kita masih bisa dengar. Iya, gitu sih Mbak. Singkat cerita. Singkat cerita. Silakan Mike. Nurul bentar ya, maaf ya, mumpung lagi inget nih. Buat teman-teman yang masih bucin, kan kalian kan, ya aku juga mungkin kadang-kadang ada kondisi balik-balik ya, tapi misalnya kita tuh buat itu tuh kita kayak naik tangga tinggi ya, buat level yang bucin yang lebih dan lebih dan lebih. Dan jadi jangan berpikiran buat beres itu kamu langsung loncat ke bawah. Itu nggak bakalan beres. Harus Itu turun yang satu-satu pasti. tangga lagi berarti ya, Mas Ya Mike? iya dong gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa oh I'm the victim gitu ya. Aku ketemu mau Sedona, mau apapun, udah gue langsung terjun bebas gitu. Selamat aja. Yang ada luka-luka ya, kecuali pakai parasut Selamat bolong aja. lagi. Iya, udah syukur masih bisa jalan lagi. Kalau enggak gimana? Aku udah. Jadi balik lagi dulu sebentar ke Ines ya. Jadi Ines itu akhirnya gimana sekarang dengan objek afeksi yang dulu disangka the one? Rasanya gimana? Sudah clear atau udah sadar atau gimana? Udah sadar. Jadi karena tersadarkan bahwa ya kalau kita memang benar-benar mencintai dia, ya menerima dia padanya. Jadi kalau sekarang sih udah di titik dimana aku udah bisa menerima kenyataan, ya menerima dengan apa pilihan dia apa sekarang, dia dengan dia berbahagia, aku pun ikut bahagia gitu. Jadi udah lebih lepas gitu. Lega. Kayak batu yang besar di sini tuh kayak diangkat gitu. Bebas. Bebas ya. Mungkin bisa cerita juga ke teman-teman gimana prosesnya ketika mesti duduk sama emosi yang sedih itu, yang ngarep banget, rasanya kehilangan itu kan runtuh tuh rasanya ya. Kalau seandainya kita bucin, kita pikir dia objek afeksi kita itu adalah sumber bahagia kita, begitu hilang, loh, gue gak bisa bahagia dong, runtuh tuh ya kayaknya dunianya. Nah, ketika mulai duduk dengan emosi itu dan mulai ngelepasin, itu susah nggak? Waktu itu sih yang aku berasa banget tuh pertama kali yang di workshop Decide Now itu ya Mbak. Mbak baru bilang bisa duduk sebentar aja, aku udah cirambai. Cirambai bahasa Indonesianya apa ya? Udah wah nangis gitu. Udah ngerambai. Sampai ke udah kemana-mana lah. Enggak sih Mbak. Kalau udah dijalanin mah maksudnya mungkin berat di awal, tapi itu cuma beberapa menit aja. Setelahnya itu ada kelegaan gitu ya, karena kita sudah bisa mengeluarkan itu semua. Karena selama ini tuh aku pressingnya di press banget gitu. Jadi udah nggak ketampung lagi lah istilahnya. Jadi setelah kita bisa mengizinkan diri kita sendiri untuk melepaskan emosi itu keluar, itu lega banget sih udahannya. Dan itu nggak butuh waktu lama ya, hanya beberapa menit ya. Kebanyakan orang nggak mau duduk sama emosi, disangka bakal mati. Wah, bakal mati nih gue duduk sama emosi yang sakit ini ya. Padahal hanya seperti tadi Ines bilang, hanya butuh beberapa menit ya. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa bahwa, oh susah nih ngelepas emosi, enggak ya. Berdasarkan pengalaman teman-teman, tidak sesulit itu. Justru kalau kamu spinningin ya, kamu pikirin terus, nah itu tuh baru susah hidup ya. Silakan Nurul. Kalau misalkan aku dari cerita aku sendiri, jadi kan kalau aku nih kan ngejalanin kurang lebih udah 3 tahun ya sama si cowok aku yang sekarang ya kan. Awalnya memang aku ngejalaninnya tuh bucin parah banget, karena dari zaman aku SD kalau nggak salah kelas 6 SD aku tuh udah suka banget sama drama Korea. Mungkin kayaknya semua drama Korea itu akhirnya terdownload lah di otak aku. Kan so sweet banget kan semua pasangan yang ada di drama Korea. Nah aku tuh kayak needy, pengen banget kisah cinta aku itu tuh sama kayak romantisnya di drama Korea gitu loh. Drama Korea ini bahaya. Kalau nggak rilis ya, kalau udah rilis kita menikmati, kalau nggak rilis
Nah, terus udah kayak gitu, 2 tahun pertama tuh pasti aku selalu berantem sih sama dia. Ya 2,5 tahun lah. 2,5 tahun aku selalu berantem sama dia. Nah, tapi tuh aku yang benar-benar ego approval banget, takut kehilangan. Terus juga ya apa ya, jadi apa aja tuh aku lakukan gitu. Kayak misalkan butuh waktu, aku kasih waktu aku. Kayak misalkan dia butuh di support secara finansial, aku kasih juga. Tapi akhirnya kan aku jadinya berantem tuh sama dia ya kan. Hmm, Sampai sekarang kan hubungannya masih berlanjut. Tapi saat ini aku udah kenal sama si Sedona. Ternyata setelah aku udah kenalan sama Sedona Method, terus aku rajin clean up prosedur sama ikut workshop-workshop yang lainnya, ternyata hubungan aku jadi jauh lebih baik sekarang. Udah nggak terlalu drama-drama lagi kayak gitu. Dulu tuh parah banget sih aku. Parahnya gimana tuh Nurul? Mungkin bisa cerita ke teman-teman yang disebut parah. Dan Parahnya tuh bedanya gini. dengan sekarang. Jadi gini ya, parahnya tuh dulu adalah kalau aku tuh dulu berantem terus pasti aku nangis berhari-hari kayak yang meratapi sedih banget. Nah, terus tuh kan aku cerita sama teman-teman aku dalam keadaan aku sedih, terus aku cerita sama teman-teman aku. Teman-teman aku pasti kan, lo nggak mungkin lah kayak gini-gini. Itu tuh dia yang salah gini-gini. Karena dengar perkataan teman-teman aku, akhirnya aku kan juga ikut kepancing kan. Kepancing akhirnya, bener juga ya omongan kalian tuh. Wah, berarti bukan gue yang salah, tapi dia. Akhirnya kan nyalahin orang lain lagi kan, playing victim kayak gitu loh. Terus jadinya nggak selesai-selesai. Nah, sekarang ini kalau misalnya saat ini kan udah kenal sama Sedona. Jadi kalau misalkan ada masalah, aku duduk dulu, aku lepas emosi. Ya udah, nanti kalau misalkan perasaannya udah enak, emosinya udah lepas, ya udah biasa lagi. Nah, nanti aku pasti cerita sama teman aku, udah nggak bawa emosi, udah nggak pakai nangis-nangis lagi, malah aku udah ketahuin cerita itu, kayak gitu. Jadi ini salah satu bukti ya kalau curhat itu perangkap ya. Iya. Kita pernah ngomongin ini ya di salah satu IGTV, kalau teman-teman belum pernah dengar ya, silahkan scroll down ya ke bawah ya, nonton bahwa kenapa sebabnya curhat itu perangkap ya, seperti pengalamannya Nurul. Ya, malahan bikin kita menderita bukannya nyelesain masalah ya. Iya, benar. Benar banget. Dulu kayaknya kita kalau curhat tanpa sadar kita datang ke pompa bensin sih. Jadi makin jadi. Bukan ke pompa bensin. Bisa jadi kita disiram pakai bensinnya, jadi apinya makin berkobar-kobar. Ya, ini ada Mbak Ika. Mbak Ika bilang sama ya, dulu mikirnya kalau curhat sana sini bakal dapat solusi, tapi malah tambah runyam dan muncul asumsi-asumsi lain yang cuma ilusi. Ya, betul. Ya. Dekat pompa bensin kali Mbak Ika rumahnya. Jadi meledak. Meledak. Terus juga kalau misalkan dulu tuh aku kalau berantem gitu ya, aku pasti selalu punya keyakinan di mana kalau ini tuh nggak bisa diobrolin di telepon atau di WA, jadi ini tuh harus ketemu secara langsung, diobrolin baik-baik. Tapi ternyata sekarang bisa kok diobrolin baik-baik lewat telepon atau nggak lewat WA. Kalau dulu Nurul ini harus ketemu saat itu juga, kita harus nyelesain itu sekarang. Begitu ketemu juga akhirnya nggak bahas ya, malahan nonton, iya. Malahan ngobrol ya. Jadi kita kadang-kadang terus pegangin ya problem itu. Oh, belum selesai tadi gue omongin, pulang ke rumah bukannya happy setelah menghabiskan waktu sama pasangan, malahan beat ourselves up. Aduh, tadi kan harusnya ngomongin itu, lain kali harus dicatat deh gitu. Jadi kita tetap holding on sama problem ya, bukannya malah kita lepasin. Gitu nggak? Iya, jadi senang-senangnya itu cuma sesaat pas ketemuan, tapi pas nyampe rumah lagi itu kadang nggak lama. Pokoknya dulu tuh sering banget berantem, kayak ibaratnya seminggu sekali atau baru 3 hari udah berantem lagi. Aduh, capek banget. Ternyata saat aku udah clean up dari sekitar 7 bulan kan, aku pakai clean up prosedur sama ikut workshop yang lainnya dari Sedona. Ternyata dengan aku berubah, aku bisa nata emosi aku bisa nata hati aku, perspektif aku berubah.
ternyata bukan cuma dia tapi orang-orang di sekitar aku juga berubah kayak gitu. That's good. Kalau Lebih enak dulu ya. tuh aku ya lebih enak sekarang. Kalau dulu tuh yang cowok aku itu kan tegas banget ya dia orangnya. Aku tuh takut banget kalau misalkan cerita sama dia. Jadi aku pikir gak usah deh, gak usah diobrolin. Nanti kalau misalkan aku obrolin atau aku ngobrol sama dia, cuman hal simpel aja. Tapi aku takut nanti dia mikirnya gini gak ya? Nanti dia mikirnya gitu. Gak tahu kenapa sekarang setelah Sedona kayak udah ngalir aja gitu. Tiba-tiba kok ngomongnya kayak gini ya? Ih, alhamdulillah banget akhirnya tersampaikan juga gitu. Dan dia mau denger. Iya, that's good. Ines mau pindah lokasi dulu biar sambil ngecap, silakan Ines. Iya. Ada komen ya dari Raya, mirip banget Nurul ceritanya sama Raya ya. Tapi sekarang udah nggak bareng, dia udah sama yang lain. Ya. Apakah kamu pengen terus begini terus ya? Jadi gini, kalau seandainya kita tidak melepaskan emosi ya, kalau sampai misalnya kita suka sama seseorang itu, terus kita masih ngarep sama itu, dan dia sudah sama yang lain, terus kita sama yang lain juga ya, kemungkinan besar ya ceritanya bakalan berulang. Kenapa? Karena feeling kita itu, emosi kita itu adalah magnet ya, yang akan menarik kejadian yang sama berulang-ulang kalau misalnya kita nggak releasing ya. Jadi percuma aja orangnya beda, orangnya sama, itu nggak penting, doesn't matter ya. Selama kamu nggak ngerilis emosi itu ya itu akan terjadi berulang-ulang. Tapi lihat dari ceritanya Nurul ya, ketika Nurul melepas emosi masih sama orang yang sama ya, tapi hubungannya berubah menjadi jauh lebih baik ya, jauh lebih sehat ya, gitu. Jadi itu pilihan kamu ya, Raya, mau terus-terusan begini terus atau mau belajar melepas emosi. Kamu tinggal lepasin aja. Pengen marah, pengen ngamuk, itu bukan kamu, itu hanya emosi yang gampang banget dilepas, merasa nggak dihargai apalagi ya. Kalau kamu pegangan terus sama rasa marah, rasa pengen ngamuk, ngerasa nggak dihargai ya, maka kamu akan pegangan terus sama magnet itu ya, tidak dihargai. Maka kamu akan ketemu orang lain lagi, entah nggak harus pasangan ya, bisa bos, bisa teman yang tidak menghargai kamu. Kenapa? Karena bayangan tidak dihargai itu kamu simpen di pikiran kamu, narik kejadian bersama itu berulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin dihargai ya, cara paling gampang adalah melepaskan keinginan untuk dihargai ya, simple ya. Jadi itu yang kamu buang. Ini counterintuitif ya. Kalau orang kebanyakan kalau pengen dihargai itu kita harus berdiri di kaki sendiri gitu ya. Apalah banyak aturan-aturan itu ya. Enggak ya. Michael pusing langsung. Mungkin Michael bisa share, Mike. Jadi kalau udah gitu ya kita sadar aja bahwa itu cuman pikiran sih. Waktu aku di Side Now itu aku parah banget. I have dikaretin bertahun-tahun dan ternyata waktu beberapa hari yang lalu ketemu, ternyata aku masih ada fascinatingnya, masih ada in a way kesel. Jadi mungkin aku nggak bisa, ternyata aku belum bisa melihat dia sebagai loving person. Itu aku masih kaget gitu loh. Dan ya udah berarti mungkin belum bersih gitu. Jadi mungkin sikat giginya mesti habis sikat gigi pakai kumur, pakai dental floss, pakai semua deh. Baru bisa agak lebih mending. Ke dokter gigi aja Mas Mike. Biar langsung bersih. Dokter juga udah disuruh pakai dental floss. Gitu. Jadi kayaknya dokter Sedona. Iya, dokter Sedona kayaknya gitu. Jadi memang I don't know, mungkin aku personally yang memang senang mendramatisasi, atau ada juga ya aku kayak Nurul, aku hobi banget nonton, dan drakor itu it's guilty pleasure-nya aku. Ada kondisi-kondisi yang aku malah berpikiran bahwa orang tuh mesti keren, mesti cakep, mesti cantik, dan gimana-gimana buat mereka tuh dapat happiness. Jadi buat kayak aku yang kayaknya masih ngerasa kurang di sini, kurang di ono, segala macem, aku ngerasa mungkin aku nggak layak, atau misalnya dia aja yang cantik dia bermasalah, atau dia yang cakep dia bermasalah, gimana gue gitu loh. Padahal itu cuman pikiran gitu, it doesn't mean anything. Benar, gitu. Jadi udah deh itu stop
analyzing, stop asumsi. Pokoknya stop. Begitu itu udah mulai, udah deh stop, berhenti bentar, and you need to release. Gitu. Yes, that's good. Thank you, Michael. Gitu sih. Ya, jadi Raya ya, thank you Mbak Lia, sama-sama ya. Jadi untuk kamu, kalau memang kamu pengen ngebersihin itu semua ya, saya menyarankan untuk kamu beli rekaman clean up prosedur ya, seperti tadi Michael, Nurul, dan Ines udah bilang ya, bahwa clean up prosedur itu adalah prosedur yang sangat powerful ya. Emang itu tadinya khusus untuk instrukturnya Sedona Method aja. Sekarang bisa dipakai untuk umum ya, karena saking powerfulnya metode clean up ini, prosedur ini ya. Jadi kalau emang kamu pengen membantu diri sendiri, kamu beli rekaman clean up proses ya, kamu tinggal klik link di bio ya, daftar workshop ya, nanti kamu akan diarahkan ke Tami ya. Sehingga kamu bisa membantu diri sendiri. Yang pertama itu paling penting adalah bantu diri sendiri ya. Seperti tadi kata Ines ya, mengutip kata Ines, nggak bisa dibantuin orang lain kalau kita sendiri nggak mau bantu diri sendiri. Mau saya ngomong berbusa-busa, mau kita bertiga dan teman-teman yang lain ngomong berbusa-busa sampai gimana pun, kalau kamunya senang menderita ya kamu kan yang punya power ya. Ya kamu akan menderita terus, simple gitu ya. Kita bisa nunjukin jalan ke sana ya, tapi bukan ini telunjuknya yang kamu liatin terus dan kamu puter-puter, bukan. Kemana kita menunjukkan jalannya, kesitulah kamu berjalan gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan orang itu ngelihat pelangnya, bukan ngelihat arah yang kita tunjukkan gitu ya. Jadi sama dengan releasing. Kalau misalnya saya bilang releasing itu pakai bukan pakai pikiran ya, bukan itunya yang kamu puter-puter. Gimana maksudnya releasing pakai pikiran, pakai hati, pakai intuisi, gimana caranya? Bukan itu ya. Jadi jadi releasing itu seperti tadi Michael bilang, bukan dianalisa, dikerjain. Begitu kamu dikerjain, kamu tahu ya. Kayak contohnya kalau saya nunjukin ke sana nih, kamu liatin terus petunjuknya nggak mungkin. Tapi kalau kamu jalan ngikutin, kamu nyampe ya. Jadi sesimpel dikerjain ya. Selamat datang kembali Ines. Kita bacain komen dulu yuk, kayaknya udah banyak nih. Ada Disa Ilit. Kak, aku bucin dulu tapi udah putus, ternyata dia masih nelfonin mantan pacar ya, padahal dia ngajak komitmen nikah. Kalau udah putus kenapa pusing? Ya. Kalau udah putus ya, dia mau teleponin mantan pacar kek, ya, mau dia ngajak komitmen nikah sama kamu, itu kan dulu. Ya, bukan sekarang. Kalau seandainya dulu dia ngajakin kamu nikah, ya dulu, sekarang nggak terjadi, ya udah move on, ya. Ya, jadi kita itu kebiasaan pegangan sama masa lalu, makanya kita menderita, Kak. Jadi kita nggak pernah ada di saat ini. Saat ini ya adalah kanvas kosong, tempat kita bisa memulai apapun baru. Ya, karena di sini saat ini ya kalau kamu stop sebentar, di situ ada sumber kekuatan itu, ada kebebasan, ada ketidakterbatasan, ada cinta murni tanpa syarat. Ya, itu sumber di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, ya, apa yang kamu mau, bisa di sini, sekarang, saat ini, now, bukan 1 detik yang lalu, bukan 1 detik ke depan. 1 detik yang lalu itu memori, kalau 1 detik ke depan itu proyeksi, belum terjadi, masih ngayal, ya. Seperti tadi kata Ines ya, ngayalnya udah ke depan, ya, tapi itu kan tidak terjadi. Makanya sebabnya ketika itu hilang, yang menderita karena tidak deal sama saat ini seapa adanya gitu ya. Jadi ya buat bisa elit ya, kalau dia udah putus sama kamu, ya udah selesai. Sudah, kamu bersihin apa yang masih rasanya nggak enak. Kecewa, dulu diajak komitmen nikah, kok ternyata gagal. Izinin hadir, dilepas ya. Apalagi harapan-harapan kamu merasa bahwa seperti tadi Ines, mungkin dia ngerasa solusi ya, dia adalah solusi semua masalah saya. Enggak ya, nikah itu bukan solusi ya. Kalau misalnya kamu tidak membersihkan emosi kamu, walaupun kamu nikah sama dia, yang ada kamu nambah masalah, bukannya malahan bikin jadi sehat ya hubungannya seperti tadi Ines gitu ya. Ya, semoga membantu ya. Ini kita bacain komen dulu dari Bella. Mbak Lia tanya, suka K-pop banget itu juga perlu dirilis ya? Itu perlu dirilis juga, karena dulu aku fan girl juga. Silakan Nurul.
Iya, kayaknya tuh dulu aku emang suka K-drama kan. Terus juga aku juga suka K-pop banget. Jadi kayak yang nonton K-drama itu kan pasti kita pengen juga kisah kita yang kita punya itu seromantis drama-drama Korea. Terus K-pop atau boy band ya. Jadinya kan kita jadi ngerasa gue pengen cowoknya yang kayak begini terus ketemu cowok yang kayak gini, ih kok gini banget sih, nggak mau jadi kita jadi kayak nuntut gitu kan. Iya, tidak melihat Iya, seapa kayak gitu. adanya, tapi berdasarkan filter Iya, ya. iya benar kata Coach Lia, itu tuh filternya ngalangin. Iya. Silakan Mike. Buat fangirling atau yang sukanya K-drama, K-pop, Korea apa, ini sih pengalaman aku. Aku nonton tapi aku nggak terlalu ngefans. Aku seneng ceritanya aja atau ya lewat-lewat aja. So, karena mungkin aku nggak terlalu kegilaan, aku bisa ketemu. Tapi misalnya ada teman dekat aku, bekas asisten aku yang gilanya udah benar-benar udah nggak tahu apa, dia nggak pernah ketemu. Jadi kalau kalian pengen ketemu, so you better clean up atau dirilis, karena kalau nggak cuma sampai lihat-lihat doang. Cuma sampai Gitu. ngarep ya. Cuma sampai ngarep. Kalau aku tuh ya begini kelihat, ya udah gitu loh. Terus aku nggak cerita yang lebih nggak bagus deh. Yang bagus aja. Apa tuh yang nggak bagus, Mike? Ya mereka manusia juga gitu loh. Benar. Jadi gini ya, kita itu kan sudah cinta itu sendiri ya. Jadi ketika kita ngelihat K-pop atau apapun yang indah-indah itu, kita tuh melihat diri kita sendiri sebenarnya, karena segala sesuatu kan satu energi yang sama ya. Nah, tapi kita pikir ya, itu rasa yang enak, yang nyaman itu ya, yang kamu dapetin dari hubungan kamu dengan yang nyata dan tidak nyata ya. Artinya entah itu objek ngarep kamu atau pasangan kamu atau partner kamu ya, rasa nyaman itu sebenarnya datangnya dari dalam diri sendiri ya. Ketika kamu ngelihat dia atau kamu ngebayangin kan dia sebenarnya nggak ada, ya nggak sih? Nah, jadi tapi kamu mikir ya, kamu butuh alasan atau objek untuk membangkitkan si rasa yang ada ini, kayaknya tuh kayak udah lama nih nggak ngerasa gini nih gitu. Jadi kamu ngerasa karena si orang itu, padahal bukan gitu ya. Nah, kamu nggak sadar bahwa kamu itu adalah cinta itu sendiri, kamu nggak butuh alasan untuk mencintai, hanya menyadari oh ada ini gitu ya. Jadi makin kamu melepas ya, kamu jadi bisa menikmati itu, dan seperti kata Michael bisa dapat ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, kalau saya nonton drakor nih ya, pasangan saya Matis ya, Matis mah lebih romantis. Matis tuh orangnya sangat tidak romantis ya, secara naturalnya dia. Tapi yang dilakukan oleh dia itu benar-benar sangat romantis. Jadi kalau nonton drakor atau dracin gitu ya, ya ini kok nggak ada apa-apa sih ujung kukunya Matis gitu kalau ngelihat, karena sudah pengalaman hidup kita gitu. Jadi kadang-kadang suka kaget-kaget ya. Jadi kalau pengen ya dilepas, karena pengen nggak sama-sama punya. Ya, kalau di Sedona Method gampang kuncinya. Wanting sama having nggak sama. Kalau udah wanting, geremet-geremet, cepetan sadar mendingan. Biar bisa dapat ya. Jadi makanya kalau kata Matis, kok lo klise banget sih? Misalnya, gila lo, gue nonton drakornya kayak gini-gini, tapi kan lo waktu itu kayak gini-gini, itu kan lebih daripada yang kita tonton gitu. Kata dia, kok lo klise banget sih? Itu kan normal. Buat dia normal. Gitu ya, tapi karena kita tumbuh berkembang dengan drakor ya, nonton kayak gitu, kayak wow, yang dulu gue mau ternyata gue dapet setelah rilisik gitu. Menurut pasangan kita, karena dia adalah cerminan kita, normal aja, biasa gitu. Ya. Aku jadi ingat yang IGTV yang sama Matis itu sih, yang sampai sekarang aku bikin aha moment gitu ya, bahwa sebenarnya nggak ada the one, karena the one yang the real the one itu adalah diri kamu sendiri, jadi bukan dari orang lain gitu. Sama tentang desire gitu, bahwa itu tuh jadinya adiktif karena perasaan enak-enaknya itu loh, jadinya
itu tuh Iya. adiktif, jadi kita terjebak di situ gitu. Yes. Jadi ya Yes. releasing bisa membantu kamu untuk tidak terjebak di situ gitu. Betul, betul. Karena langsung ambil dari sumbernya, diri kita yang sejati itu, oneness ya, the one itu ya kita sendiri itu gitu, satu energi itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu penasaran ya, menyambung Ines, nonton IGTV saya sama Matis ya, waktu itu ada Michael juga sebagai bintang tamu. Judulnya Causeless Happiness ya. Happiness itu nggak butuh alasan. Ya, seperti tadi saya bilang ya, bahwa untuk kita menjadi diri kita yang sejati, kebahagiaan itu sendiri, kebebasan itu sendiri, ketidakterbatasan itu sendiri, tidak butuh alasan, tidak butuh objek afeksi apapun ya. Karena kita sudah itu. Jadi begitu kita bawa itu ya ke relationship kita itu, aduh relationship rasanya enak banget. Kalau dia ada nggak ngaruh ya. Nggak tergantung, nggak melekat ya. Kalau saya sama pasangan saya itu karena pandemi ya kita akhirnya nggak bisa kita terpisah ya. Pas kebetulan pada saat itu terakhir kali kita lagi di London, terus dia pulang dulu ke Norway, saya pulang dulu ke Amerika, ke Indonesia gitu ya. Terus pandemi di bulan yang sama, terus kita nggak bisa terbang dong, ya nggak sih? Nggak mungkin, sampai sekarang juga belum bisa terbang deh intinya gitu. Nah itu nggak ada kangen, nggak ada rasa kehilangan, nggak ada kayak apalah geremet-geremet melekat gitu, nggak ada gitu. Sehat aja, dia ada nggak ada nggak apa-apa. Tapi apakah cintanya berkurang? Enggak. Apakah kita selingkuh? Enggak. Ya. Apakah kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita? Enggak juga, biasa aja gitu ya. Jadi sehat hubungannya. Ini ada dari Leni ya, saya cemburuan banget ya sampai gila laki-lakinya. Ada nggak yang cemburuan banget di sini? Mungkin bisa share pengalaman. Aku juga sih. Silakan Mike. Ya, in a way kalau kita needy atau kita suka dan kita ada insecure, believe it or not, kita pasti cemburuan. Dan ada rasa tidak aman. Karena walaupun kita nggak mau ngaku gitu ya, nggak dibales WA 2 jam aja, udah muter. Maksudnya sesimpel itu aja. Atau misalnya, kok dia lebih ramah sama yang ini daripada sama aku, muter gitu loh. Jadi itu perasaan yang sangat tidak enak dan kita selalu berdiri di pikiran kita yang nggak pernah cukup gitu. Jadi stop. Udah itu benar-benar nggak membantu sama sekali. Dan semakin kita sadar bahwa itu tuh lupain aja. Big no. Kalau aku sih nggak cemburuan ya, tapi tuh aku curiganya besar banget. Kayak misalkan nggak dibales WA-nya, atau misalkan dia sibuk kerja nggak ngebales, aku udah mikirnya, kenapa nih? Curiganya tuh kenceng banget gitu loh. Jadi kan waktu pas workshop Letting Go gitu kan, aku ngasih tahu, aku share kan, ternyata itu masuk ke kategori emosi sedih ya, kalau nggak salah masuknya ke sedih. Nah di itu langsung aku keingat langsung, oh ya emang aku nih banyak curiganya, terus ya udah dilepas, udah better sih sekarang, udah berkurang kecurigaannya. Sesimpel melepas aja ya. Jadi teman-teman, melepas emosi itu, yang lepas itu ratusan ribu emosi ya, dan pikiran ya. Jadi kalau seandainya kamu duduk sama satu emosi aja, itu yang kecabut banyak banget gitu. Jadi yang untung kamu kok, bukan siapa-siapa ya. Seperti Nurul bilang tadi, curigaan sekarang udah berkurangnya jauh banyak banget. Sekarang masih curigaan nggak? Kalau misalnya nggak dibalas 2 jam. Udah nggak sih, udah biasa aja. Kalau sampai aku curiga sama Nurul sekarang, aku yang curiga. Kenapa? Enggak, bercanda. Iya loh, dulu tuh parah banget. Kayak misalkan awal tahun ini kan dia dapat kerja gitu kan, terus kayak gitu dia
lost contact lah sama aku. Cuma karena dia bilang dia itu butuh adaptasi di kantor, di perusahaan barunya. Jadi cuman nggak balas WA, cuma dilihat doang tapi nggak dibales terus kayak gitu. Dan yang sebelumnya sering banget telepon, terus tiba-tiba ngilang nggak nelfon. Dia bilang aku adaptasi sama kantor, jadi rasanya itu capek. Ya udah pokoknya capek aja, biasa orang baru mulai kerja lagi kan. Nah, tapi aku tuh curiga. Aku ceritalah ke teman aku lagi. Hobi banget cerita. Pokoknya hobi banget cerita. Terus deh kayak gitu. Teman aku bilangnya gini. Nggak mungkin lah. Kalau dia sayang sama lo, pasti dia punya kasih kesempatan buat diri dia cuman balas WA. Apa susahnya sih? Iya ya. Gue nggak yakin kayaknya cowok lo selingkuh deh. Iya bener selingkuh. Iyalah nggak mungkin. Masa sih cuman waktu sebentar buat balas WA aja nggak ada. Sabtu Minggu dia nggak hubungin lo. Padahal dia lagi tidur di rumahnya. Tapi aku curiga. Makin aku cerita, aku makin yang selingkuh. Udah. Dia lagi lagi adem ayem terus aku telepon dengan kecurigaan aku, lo selingkuh kan gini. Akhirnya jar berantem lagi. Silakan. Kayaknya Nurul hobinya lulur bensin. Tapi cukup dulu aja kali ya, sekarang mah udah enggak, jangan. Udah insaf ya. Udah. Karena semenjak kenal sama si Dona, jadi duduk dulu, ngelepas emosinya, walaupun sampai nangis kayak gimana pun, udah agak enakan, baru aku keluar. Terus kayak kemarin kan sempat ada problem ya, aku cerita sama Coach Lia waktu private coaching, aku masih nggak enak, terus ternyata kata Coach Lia, coba dengerin yang workshopnya Self and Identity. Ternyata pas aku baru dengerin selesai yang day one, aku bangun dari tempat duduk, udah nyanyi-nyanyi ke kamar mandi, udah kayak, udah hilang aja gitu. Sedihnya udah hilang aja, udah baik-baik lagi aja, nggak kenapa-kenapa kok. Semuanya kayak kata-kata cuma ini. Dan pas aku cerita lagi sama teman aku, akunya ketawa, ya teman aku ketawa, jadi udah nggak ada bensin lagi kan yang perlu disiram, itu kayak gitu. Simple ya, hidup tuh simple ya teman-teman ya. Jadi kita cuman segala sesuatu yang kamu pikir drama itu semuanya datangnya dari dalam ya. Ketika kita duduk dan kita sadar, oh itu bukan kita, pikiran bukan kita, perasaan bukan kita. Ya, si aku ini bahkan bukan kita. Pikiran yang bilang aku nih yang diselingkuhin, aku nih yang cemburu, itu cuman pikiran. Semuanya bisa dilepas. Semua yang bukan kamu bisa dilepas ya. Jadi make it simple. Kalau kata Lester Levinson ya, pria yang menginspirasi Sedona Method, kiss, keep it simple, sweetheart. Kalau Mbak Nurul tadi dia tipikalnya ekspresif. Yeah. Kalau aku tipikalnya kan supresif, jadi di segala ditekan gitu. Jadi kesannya gue nggak cemburuan sih. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir cemburuan juga. Maksudnya 2 jam nggak dibalas kan, mungkin dia lagi sibuk, baik hati gitu kan gue misalnya. Tapi sebenarnya masih pikirin juga gitu, malam-malam belum ini ya kenapa. Jadi berusaha mengignore, pura-pura bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku baik apa. Dia pengertian, pura-pura pengertian. Padahal sebenarnya ujungnya sama juga. Sebenarnya galau juga, cemburu intinya ya. Dan itu cuman energi gampang, tinggal dilepas. Ya, terus ini ada Lenny bilang, a jealous woman does better research dan FBI. Ini saya banget. Itu cuma belief saudara-saudara. Ada yang... Dulu juga saya nggak usah dianalisa. Nggak usah dianalisa. Dulu ya saya itu sangat jago banget stalking ya. Jago banget sampai saya tahu Michael sampai ketawa ya, karena Michael ini sahabat saya udah 20 tahun lebih ya. Dari sejak kita masih spinning ya. Dari kita masih PT party, mengasihani diri sendiri, makan es krim, nangis-nangis curhat gitu ya. Setiap weekend ya. Dari itu sampai kita sadar ya. Saya tuh dulu jago banget stalking. Jadi kalau seandainya ada misalnya saya lagi deket sama orang, terus orangnya bilang, aku lagi nggak bisa gitu, aku lagi ada kerjaan gitu. Terus aku stalking, nemu Twitter ya, satu perempuan, which is perempuan nggak jelas mana ya,
Terus si perempuan itu bilang lagi pergi sama kode, lagi kode pakai nama cowok itu kode, terus dia nge-tag temennya saya klik, ternyata si cowok itu ya. Jadi saya tuh jago banget, dan itu kan ada di halaman berapa Google, entah berapa belas ya, atau berapa klik satu-satu gitu ya, kesini gitu. Jadi karena saya kan emang jurnalis ya basicnya, jadi saya jago banget stalking ya, dan itu cuman nyakitin diri sendiri. Ngapain? Kalau seandainya dia untuk kamu ya, seperti tadi saya ceritain ya, hubungan saya sama Matis nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa seperti itu, sesimpel izinin hadir rasa jealousnya, terus dilepas dengan semua teknik yang kamu tahu di Sedona Method. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau curhat? Di sini kita nggak terima curhat ya, kita memberi solusi. Kenapa curhat nggak penting? Tadi kita udah bahas ya. Seperti Nurul bilang, yang ada nyiram bensin, bukannya mencari solusi. Tadi juga Mbak Ika udah cerita, cuman ada asumsi akhirnya. Ya. Mungkin tuh jealous itu tuh bisa dipakai yang advantage disadvantage aja gitu kalau lagi ada rasanya. Walaupun aku masih malas. Karena decide now berat. Tapi ya itu nolong banget sih, itu nolong. Iya. Jadi ini Michael tadi bicara ya, jadi di Sedona Method itu tekniknya banyak sekali ya. Jadi kalau kamu cuma mikir bahwa melepas emosi sesimpel pertanyaan basic yang 3, bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan ya, you miss a lot ya sebenarnya. Memang itu sangat powerful ya, itu dasarnya. Tapi ada banyak sekali teknik di Sedona Method yang akan sangat membantu kamu. Yang tadi Michael katakan adalah advantages dan disadvantages ya, jadi keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan kerugian itu bukan kamu bikin list ya, kayak teknik Franklin gitu ya, yang ini pronya, ini kontranya, yang paling panjang daftarnya yaitu yang kamu ikutin. Bukan itu, kalau kamu ikutin itu kan masih banyak tuh feeling-feeling di bawahnya. Nah, feeling-feeling di bawahnya itu nggak dilepas, ya bakalan jadi bumerang juga gitu ya. Jadi kalau di Sedona Method, kita mengizinkannya satu-satu, bukan bikin list apa yang muncul sekarang nih, keuntungannya apa, kita izinin hadir, cari wantingnya apa, kita gali terus ke dalam, buang. Terus kerugiannya apa, kita gali lagi, cari, buang. Terus aja bolak-balik gitu ya. Jadi lama-lama ketika kita melepaskan itu, gampang segala sesuatu. Jadi kalau kamu cemburu, apa emangnya keuntungannya cemburu? Ngerasa aman gitu kan misalnya ya. Nah, dilepas rasa amannya, apa kerugiannya cemburu? Wah, jadi overthinking, nggak bisa tidur gitu ya. Itu wantingnya apa? Cari wantingnya, control, approval, security, separation, oneness, apa? Buang gitu kan. Terus balik lagi, apa keuntungannya cemburu? Cari lagi, buang lagi, cari wantingnya gitu ya. Terus kemudian keuntungannya, kerugiannya apa? Buang lagi. Itu bolak-balik. Nah, teknik ini diajarkan di Decide Now. Ini adalah workshop yang sangat powerful ya. Decide Now ini, yang makanya karena saking powerfulnya, kayak Michael, Ines males karena takut takut menerima kenyataan apa nih di dalaman gue. Sangat sama sih, aku juga ya, takut. Itu dia, harus siap. Aku pikir Nurul udah lebih open. Harus siap ya, karena kadang-kadang nggak masuk akal memang. Silakan Nurul. Satu sih, selain di Set Now yang aku takutin, aku takut sama ngulang lagi rekaman yang day 4-nya Letting Go. Aku belum ulang lagi, karena aku pernah kena batunya. Apa tuh batunya Nurul? Yang day 4 Letting Go itu kan tentang pasangan ya. Waktu pas workshop itu berlangsung, karena aku attach banget, jadi yang suruh membayangkan, yang aku bayangin itu ya sama yang pacar aku itu, ternyata pas udah hanya berantem. Makanya enggak deh, dulu aku takut kena batunya itu. Sampai sekarang aku belum pernah ngulang lagi itu. Aku ngulang workshop yang lain, tapi untuk day 4 Letting Go aku belum takut. Berarti harus diulang. Yes. Bener kata Ines, kalau seandainya takut ya, apapun yang kamu resist ya, paling benci banget nih sama yang ini, itu yang kamu butuhin ya. Karena kan kita sesimpel sebenarnya cuma tinggal ngelepas aja. Begitu ada berantem sama si pacar itu, berarti kan itu ada di dalaman kita yang men-trigger keberanteman sama dia. Tinggal diizinin hadir, tinggal dilepas, sehingga tidak ada berantem-berantem lagi
gitu kan, simple gitu. Jadi daripada itu terjadi lagi di masa depan, mendingan dilepas atau mendingan terjadi? Dilepas. Ya, jadi PR-nya Nurul dengerin lagi nanti habis ini letting go day 4. Silakan Mike. Sudah berbulan-bulan kan aku akhirnya sekitar 2 minggu apa 3 minggu lalu dengerin lagi Decide Now ya. Dengan segala macam keparnoan dan udah muter-muter aja. Apparently it's okay. Jadi ternyata cuman pikiran kok. Dan jadi maksudnya malah aku kayak 2 atau 1,5 putaran kayaknya ini mah udah nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi memang pikiran kita tuh yang cuman bikin awas lo ntar lo mewek. Jadi ya gitu. Jadi memang ya betul. Ya, pikiran kita itu ya dia mengatakan sesuatu yang akan kita dapatkan dengan melepaskan perasaan itu, padahal kita sudah mendapatkan perasaan itu dengan berpegangan pada itu ketika kita tidak melepas itu. Ya. Jadi kalau seandainya tadi kata Michael nggak mau dengerin Decide Now gitu kan, awas lo, kan ada kesedihan kan, takut nangis kan. Panjang tuh berbulan-bulan sedih cuman mikirin masih sedih nggak ya gue, masih sedih gitu terus ya, spinning. Begitu dilepas ya udah berapa menit aja duduk ya. Tapi which is itu normal ya. Pikiran kita itu emang tricky. Silakan Ines. Mau nanya sih Mbak sebenarnya. Jadi kita bebas bucin itu bukan berarti kita nggak boleh tertarik atau suka sesuatu atau seseorang kan ya. Tapi bukan ya, berarti begitu, betul. Bukan. Tapi lebih harus aware bahwa kita tuh kemelekatan atau akan sesuatu ini yang kita merasa kita membutuhkan supaya kita komplit gitu. Itu yang jangan sampai ke arah sana gitu kan ya. Exactly. Dan kalau misalnya nih aku tertarik misalnya sama seseorang, ada orang itu suka balik sama kita atau misalnya kita nggak diperhatiin pun nggak masalah karena kita hanya giving aja gitu ke dia kan. Betul. Sesuatu itu. Oke. Benar banget. Good insight ya, Ines. Keren. Makin lama makin keren nih Ines. Udah nggak bucin, sadar. Bukan berarti kita nggak boleh punya relationship ya. Justru relationship kita itu akan jadi sehat karena nggak ada kemelekatan, nggak ada attachment, dan nggak ada aversion, nggak ada kebencian terhadap orang itu. Biasanya kita kalau punya relationship, kita pengen dia seperti yang kita mau. Itu namanya bukan cinta. Kita maksa dia harus seperti kita. Ya, yang kita mau begini. Pokoknya kalau kata drama Korea tadi ya, berdasarkan kata Nurul, kata drama Korea lo harusnya gini, nuntut gitu ya. Gitu. Itu aversion terhadap dia, tidak menerima dia seapa adanya. Akhirnya ya udah relationship-nya berantakan. Nah, ini gunanya releasing ya. Bukan berarti nanti ketika kamu ada dalam satu relationship zen gitu ya. Enggak, nanti akan ada momen-momen di mana dia akan nge-trigger kamu. Nah, ketika dia nge-trigger kamu, celebrate, rayakan aja. Wah, itu masih ada nih gue di daleman. Tinggal dirilis, itu nggak butuh waktu lama ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sama Matis ya, misalnya kita ada argumen, itu hitungan menit udah selesai. Nggak pakai drama. Jadi kalau seandainya, saya udah kesel nih sama dia, tunggu dulu, ntar gue rilis. Rilis aja besok ketawa-tawa gitu kan, ya udah gitu. Dan kita nggak menganggap itu personal kalau dia misalnya melakukan sesuatu itu gara-gara dia gitu. Kita tidak menganggap itu lagi. Ya udah itu mah baggage lo, tanggung jawab aja sendiri gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya dulu ya, sekarang udah nggak pernah, awal-awal masih suka gini. Lo sih dulu gitu. Gua atau lo yang ngerasain gitu. Kalau dia yang bereaksi siapa? Aku. Ya udah deh, rilis aja gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya pasangan yang benar-benar ngerti juga releasing, kita akan saling support untuk kebebasan dua-duanya gitu. Akhirnya relationship-nya sehat banget gitu ya. Nggak ada perselingkuhan, nggak ada ketergantungan ya. Bahagia tuh nggak perlu ada dia bahagia, nggak ada dia bahagia ya nggak ngaruh gitu ya. Kalau kata Pak Soleh ini nih yang hadir kalem-kalem nih hari ini. Bye-bye bucin. Habis 30 days beyond conflict soalnya.
Oh iya benar. Mungkin bisa cerita tuh 30 Days Beyond Conflict, Ines. Teman-teman, kemarin tuh kita baru melakukan ya 30 Days Beyond Conflict untuk ngebersihin semua konflik di dalam diri kita sendiri. Kalau kamu ngerasa punya konflik di luar sana ya, entah sama pasangan, entah menjadi bucin atau apapun itu, munculnya adalah dari dalam, karena itu refleksi dalaman kamu. Silakan, Ines, boleh nggak share? Itu paket lengkap banget workshopnya, karena memang di awal dari yang letting go itu kan 6 hari dia full pack banget dari berbagai macam insight, dari yang body mastery sampai ada relationship juga. Nah setelah itu kita ada untuk yang beyond conflict itu mulai dari kemelekatan, resistance, dan itu setiap hari temanya beda-beda gitu. Dan waktu itu alhamdulillah kita dapatnya yang live gitu. Jadi ini komplit banget di full package, karena relationship itu kan banyak banyak sisinya lah gitu. Dan ini tuh benar-benar dikupas satu-satu gitu, tiap hari satu tema. Jadi kayak lah ininya 30 hari yang wow. Mungkin Mas Michael mau nambahin, Mas? Kalau aku in general ya, apalagi misalnya sejak 30 Days Beyond Conflict itu, kalau dulu setiap mau IG live atau mau workshop atau mau apa, aku tuh banyak banget list pertanyaan. Semua mau ditanya. Kalau makin kesini, kayaknya enggak ya. Apalagi misalnya waktu self and identity. Ya udah, jadi kayaknya ngapain diurusin gitu loh. Jadi aku in a way ya udah amin ya, maksudnya ngerasa karena semua udah diatur, semua udah dicukupkan, semua udah sempurna, you shouldn't ask more gitu loh. Kalau aku ya, jadi makin kesini misalnya mau ada masalah, oh memang lagi harusnya begitu gitu. Atau misalnya ada emosi, oh masih ada, ya udah beresin lagi gitu. Jadi kalau dulu tuh mungkin karena masih fascinating sama Disneyland dan komedi putar, aku nggak berhenti gitu. Lewat pompa bensin pengen beli 1 galon buat luluran, aku nggak berhenti gitu. Ketemu orang kayaknya yang gue udah cerita nih, nggak selesai. Sekarang tuh yang aku udah yang udah tenang, bisa semua udah gitu. Gitu. Jadi gimana ya dinikmatin aja, dirayain kali ya. Cie. Maksudnya jangan diberantemin. Cuman sampai gitu sih, jadi kayak enggak udah nggak aku. Silakan Ines. Oke, cuman mau nambahin aja, jadinya kayak yang aku gennya sih jadinya lebih kayak ngeflow gitu, lebih flow, bahwa nggak kalau memang nggak dapet ya nggak apa-apa, dapet alhamdulillah gitu. Jadi kayak udah bisa lebih, alhamdulillahnya bisa flow aja gitu dengan tuntunannya ya. Kalau Allah memang mengizinkan ya akan jalan, kalau memang enggak ya enggak gitu. Jadi udah bisa lebih ngeflow gitu. Kalau memang kebentok ya udah, mungkin memang belum kebuka jalannya atau gimana, jadi lebih nggak terlalu stres banget gitu. Kalau dulu mungkin aku udah stres banget, kalau sekarang kayaknya ya udah flow aja, ikutin aja flownya gitu. Ya, rilis semua yang bilang nggak mungkin. Ya, kadang-kadang ketika kita bilang ya, tadi ada kata-kata Michael ya udah kayaknya we shouldn't ask more ya. Kenapa sebabnya begitu? Bukan berarti kita nggak boleh punya apa yang kita inginkan ya. Kita boleh dan bisa punya apapun yang kita mau, kita inginkan. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau, kita inginkan. Kita bisa menjadi apapun yang kita mau dan kita inginkan ya. Tapi karena kita sudah kebebasan itu sendiri, ketidakterbatasan itu sendiri ya, jadi kita tuh nggak apa-apa, itu nggak ngaruh ya. Nah, tapi untuk support the body mind itu kita tinggal rilis aja semua yang bilang nggak mungkin.
Ya, kadang-kadang kita soalnya suka tertipu nih, pikiran kita tricky ketika kita bilang udahlah nggak perlu minta lebih gitu ya. Terus begitu akhirnya padahal dalamannya pengen. Nah pengennya ini dilepas dulu. Ada wanting apa ketika kita mengatakan hal seperti itu? Ya, masih ada wanting nggak? Kecuali nggak ada wanting ya benar-benar zen, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya sebenarnya pengen, tapi ya udah deh, gue harus pasrah, harus ikhlas. Wanting apa? Approval dari Tuhan. Misal, ini contoh. Lepasin ya. Jadi hati-hati ketika kita udah mulai mikir-mikir yang kayaknya gini, kayaknya gitu ya. Cek lagi emosinya, selalu cek emosi kita, dan kita selalu duduk sama emosi kita sampai nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita masih pengen, bukan berarti kita nggak boleh punya, kita bisa dapat, tapi sampai kita nggak apa-apa either way dan tidak ada wanting. Nah itu berarti udah semuanya terbuka, kita bisa choose akhirnya. Itu rasanya kayak kita yang memilih gitu ya. Tapi walaupun kita, semuanya sudah diatur benar gitu ya, tapi rasanya kita jadi punya power, bukan karena kita kayak nggak bisa apa-apa, semua kan udah diatur. Peti lama-lama ntar. Silakan Mike. Siap, ini mesti bikin itu idenya Ayu, kelas bebas emosi. Waktu yang self identity itu emang sih agak antah berantah. Kan Coach Lia pernah bilang pengalaman releasing tiap orang itu beda-beda. Ada yang memang langsung cepet kayak Mas Widi, kayak Pak Soleh gitu, atau Mas Michael yang udah lama gitu. Nah kebetulan kalau aku memang slowly but surely, jadi harus konsisten gitu. Jadi pas yang di self identity itu sempat ke-trigger, pengen menganalisa, pengen memahami banget gitu, sampai akhirnya menyerah. Wah udah jalanin aja, udah dengerin aja gitu, maksudnya tapi tetap konsisten gitu. Jadinya ya nggak terlalu, udah pas masuk ke workshop berikutnya tuh udah nggak terlalu maksain dan menganalisa segala sesuatu. Yang penting udah dirilis aja, nggak usah terlalu banyak dipikir gitu. Itu sih Mbak kalau aku. Iya benar, nggak usah dipikirin. Silakan Mike. Nggak bisa selesai kalau gini. Nah gara-gara abis self identity kan kita kan 30 days beyond conflict. Aku udah ngerasa gini, kan udah nggak ada I, ngapain ngurusin I, ngapain nih beyond conflict, it's no I gitu loh. Terus ikut habis I. Bye bye I. Ternyata ini I semua nih I. Keren ya kalau udah pada let go nih, semua enak hidup emang. Kalau kata Pak Soleh ya, bucin itu terjadi karena ada keakuan yang masih melekat ya. Jadi kalau seandainya kamu memang pengen ya melepas kebucinan ya, karena ini zona bebas bucin ya, bukan berarti kamu nggak bisa punya preferensi ya, bukan berarti kamu nggak bisa punya pasangan atau relationship yang sehat ya. Tapi bucin itu jelas bukan sehat ya, karena seperti kata Pak Soleh, masih ada keakuan dan masih ada kemelekatan ya. Kita menyarankan kamu ikut workshop pertama di Decide Now. Tentu saja letting go penting ya, sebelum kamu beli workshop yang lain ya, letting go dulu. Lalu ikut workshop Decide Now, powerful banget ya. Ini ngebongkar Michael dan Ines ya, kalau pengen lihat mereka berdua ketawa-tawa dan zen ya, tenang ya. Decide Now dua-duanya nangis-nangis darah ya. Jadi kamu gak usah takut kalau ikut workshop gak bisa nangis selalu. Hasilnya kayak gini, kayak Nurul juga nih termasuk yang kalau saya awal-awal nangis. Untuk yang masih bucin, yang masih berasa victim, dan yang masih suka curcol, ya mendingan cepetan ikutan biar kamu bisa ganti profesinya. Jadi apa tuh profesinya? Hah? Gini. Menikmati hidup ya, kayak saya kemarin posting ya, story ya, coba 6 emosi yang kamu sering ada gitu, 6 emoji itu tuh cuman kayak ngakak aja, ketawa, laugh, udah gitu doang hidup saya mah, udah nggak ketawa-tawa, loving gitu ya. Yeah. Kalau kata Nurul, apa nih Coach Lia kok hidup dinikmatin doang gitu ya. Dulu pertama Nurul datang private coaching ya, Coach Lia hidup dinikmatin aja. Gimana Nurul?
Ya waktu itu kan kalau nggak salah lagi bulan puasa ya, aku private Iya. coaching pertama kali ke Coach Lia. Iya. Terus akunya lagi puasa, Coach Lianya lagi berhalangan nggak puasa. Katanya Coach Lia, minum aja dengan santainya. Maafin saya Nurul, saya lagi nggak puasa. Saya lupa saya lagi puasa. Soalnya saya lagi menikmati hidup banget sih. Hah? Menikmati hidup. Terus gue emang nggak menikmati hidup gimana sih? Menikmati hidup sesimpel minum teh. Kalau kata Mbak Dian nih, menikmati hidup itu sesimpel dengan minum air mineral saat bangun tidur tiap tegukannya, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu itu ya, kalau seandainya kamu bisa menikmati hal-hal kecil ya udahlah, hidup tuh enak banget pokoknya. Bahkan kalau seandainya ada kayak kesulitan, tantangan hidup, ya nggak apa-apa, itu mah tinggal dirilis aja. Iya, ibaratnya gini Coach, kayak kalau dulu dulu tentang bersyukur, kalau dulu tuh ngomong tentang kata bersyukur tuh pasti gini, ya gue sih alhamdulillah ya sama kehidupan gue yang sekarang, bukannya bersyukur sih, tapi ada kata tapinya nih. Tapi kalau sekarang ya bersyukur aja, nggak ada kata tapinya. Untuk hal-hal kecil pun juga bisa disyukurin. Benar, itu energinya udah tinggi banget tuh. Aku saraninnya letting go ya. Walaupun basic tapi itu dalam banget sih dapat. Kalau bucin berarti dia mungkin decide now aja ya Ines ya. Maaf ya Ines ya. Kalau bucin dia decide now. Tapi karena decide now tuh cuma 2 hari plus 1. Jadi ngambil letting go baru decide now. Tapi kalau dia ngerasa relationship-nya, dunianya cuma penuh relationship, drakor-drakor sama drama Cina sama India dan segala macem, berarti ada dua kali dua ya kelas relationship kalau nggak salah ya. Ada harmonious relationship, harmonious sama magical, iya gitu loh. Tapi letting go it's the first one. Tapi kalau aku personally, aku suka banget manifesting karena it's like how you set your goals. Jadi abis letting go, manifesting pun it's amazing karena itu kita banyak tools yang buat ke yang lain-lain. Gitu, mungkin karena itu workshop aku yang pertama ya, jadi aku benar-benar wah itu sih sehari bisa 3 jam gitu loh, seneng deh gitu. Kalau Ines decide now. Cepat. Jadi ikutlah decide now, nanti setelah itu kamu bisa ikut harmonious relationship atau magical relationship. Tapi sebelumnya mungkin kamu bisa ikut clean up ya. Tapi clean up prosedur ini kalau misalnya dana kamu terbatas, kamu bisa ambil clean up aja. Tapi clean up prosedur ini akan dapat gratis kalau kamu ikut harmonious relationship dan magical relationship. Jadi lebih untung justru ya. Jadi itu semua pilihan kamu aja ya. Setuju, untuk yang pertama kali itu lebih ke letting go dulu karena itu memang kayak core-nya gitu, awal untuk yang apalagi yang belum pernah, dasar-dasarnya. Dan di situ ada kayak semacam tanda kutip-kutipan untuk workshop yang lain. Jadi misalnya ada hari keempatnya tentang bahas body, ada hari keberapanya tentang bahas relationship, love gitu, tentang love. Yang bisa nentuin hanya dirimu sendiri, yang kamu yang paling tahu butuhnya apa. Beli letting go plus apapun, aku bilang sih akan berguna karena biarpun topiknya apa, kalau kamu masalahnya apa, itu tetap bisa nyambung gitu. Tapi memang kalau kamu udah mulai bisa ngerasa oh aku weakness-nya di sini atau aku pengen beresinnya di mana, ya itu pilih kelas yang kedua. Tapi letting go it's the first one karena kalau kita basicnya bagus, kita kemana-mananya lebih bagus. Kasarnya tuh buat ngelangkah tuh kita udah mantep gitu. Iya, letting go, private coaching, baru beli kelas kedua, selesai. Langsung. Ya,
Kalau kata Mbak In, letting go sama super flow. Ini cerdas nih. Super flow itu paket soalnya. Semua super flow mah semua. Udah dapet body mastery ya, manifesting, apalagi Abundance. ya, clean up ya. Clean up. Iya, that's Ya. it. Ya, kalau kata Mbak Beda Dian, kan ya, kalau sarannya ibu guru beda gitu. benar, Mbak In ini adalah bu guru. Kalau misalnya kamu mau ikut workshop, kamu mau booking private coaching, klik link di bio, silahkan kamu nonton lagi ya. Salah satu live terseru ya tentang bucin sih soalnya hot. So I think that's it for now. Thank you banget Michael, Nurul, Ines ya. I love you all very much ya. Sampai ketemu lagi di workshop berikutnya dan di lain. Bye for now. Makasih Mbak. Bye. Love you. Bye. Love you. Bye.